Saya ada ingin memanggil Kris saya seperti ini ya. Lihat, Kris, datanglah, datanglah, datang. Ya, ya lihat ya, datang sendiri ya Kris saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya kali ini akan ngebahas Kris Nogorunting ya, yang saya punya ini. Kris ini atau Kris Nogorunting ini dipercaya sebagai keris sakti milik Prabu Siliwangi ya. Tapi ini bukan milik Prabu Siliwangi ya. Ini milik saya, ini replikanya gitu, bukan yang aslinya. Tapi ini saya dapat dari lokasian ya. Dari lokasian di daerah Pangalengan, Jawa Barat ya. Singkat cerita, ini ya, singkat cerita saja ini. Keris ini dibuat oleh empu kepercayaan keris Pajajaran, Empu Anjani dan Empu Welang. Ini berasal dari paku bumi. Material itu diperoleh Prabu Siliwangi saat berata di kaki bukit Gunung Salak. Untuk memperoleh material tersebut dikisahkan Prabu Siliwangi harus mengalahkan makhluk penunggu wilayah Gunung Salak. Wow. Konon makhluk penunggu itu berbentuk ular besar. Ada pula yang menyebut sesosok makhluk berbentuk naga. Singkat cerita, Prabu Siliwangi mampu mengalahkan makhluk tersebut dengan serangan kesaktian jurus macan putih yang dimiliki sang naga pun memberikan mustikanya yang berbentuk paku berbahan emas. Setelah melewati beberapa proses, paku emas itu berubah menjadi sepucuk keris berbentuk naga. Wow, Masya Allah. Dan memiliki lekuk atau luk 13 yang kemudian disempurnakan oleh empu kepercayaan kerajaannya. Untuk memenuhi keinginan Sang Prabu, kedua empu tersebut melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Hal ini bertujuan agar keris yang dibuat memiliki karomah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Oh gitu guys, jadi dulu pengen ada kesaktian, keris itu harus dipuasain dulu ya. Atas keberhasilan Empu Anjani dan Empu Welang, Prabu Siliwangi hadiah sebidang tanah di wilayah kerajaan Pajajaran. Tak hanya itu, Empu Anjani juga dijadikan sebagai ahli senjata kerajaan. Hingga kini diyakini keris tersebut masih dipegang oleh Prabu Siliwangi. Masyarakat sekitar kaki gunung yang ada di Bogor itu juga percaya akan Prabu Siliwangi yang sesekali muncul di lingkungan sekitar petilasan dekat Gunung Salak. Jadi pada intinya keris ini ya dipercayanya dulu seperti itu. Tapi itu hanya cerita ya, tapi walau alam itu ada cerita fiksi rakyat ya, tapi gak tahu kebenarannya. Tapi yang terpenting kita mempunyai keris itu hanya dijadikan sebagai koleksi saja, mengingat dulu sang empu atau sang mahakarya ini adalah susah membuatnya guys, susah ya. Jadi pada intinya jadikan keris ini sebagai pusaka simpanan saja ya. Jangan dijadikan sebagai menjadi kekuatan. Maksud kekuatan itu ada kekuatan tersebut itu. Itu semua hanyalah kekuatan atau segalanya itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan dijadikan keris itu sebagai bahan persembahan atau disembah ya. Jadikan keris itu sebagai petunjuk hidup bagi kita tuh, maksudnya tuh gini ya, jadikan keris itu sebagai pandangan begini ya. Jadi keris itu kan kerisnya itu luk ya, ada yang luk ada yang lurus. Jadi jadikan si wilahan keris atau luk itu menjadi pelajaran hidup bagi kita, bahwa misalnya keris berluk itu jadikanlah sebagai hidup misalnya gini, maksudnya teh perjalanan hidup misalnya. Keris itu kan luk, jadikanlah perjalanan hidup itu berlika-liku. Jadikan seperti keris itu berlika-liku, pasti ada senangnya, ada tidaknya. Jadi pada intinya kalau menurut saya ini keris ini sebagai pelajaran hidup ya. Maksud pelajaran hidup ini adalah lihat seperti ini ya. Keris ini kan berluk gini sebagai kita itu kadang berlika-liku kehidupan hidup. Kadang kita menjadi baik atau pula menjadi jahat ya, ataupun itu juga berbeda-beda persepsi ya. Kalau menurut saya ya seperti itu ya pokoknya. Nah ini contohnya, ini keris saya ya. Keris saya diberdirikan seperti ini. Ini hanyalah keseimbangan ya, tidak ada hal gaib atau apapun ya. Jadi pada intinya saya menjadikan keris ini sebagai
agaman saya, pegangan saya saja atau koleksi saya saja, karena saya suka barang keris ini sebagai koleksi ya. Koleksi barang langka ya, seperti ini. Sama saya ini simpan, ini saya dapat dari daerah Pangalengan ya. Pokoknya daerah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat ya pokoknya. Nih, ini adalah bentuknya. Ini saya tidak dikeluarkan ya. Adapun juga ini saya sebagai simpanan saya, karena ini unik ya, saya suka keris nogo kembar ini, lihat tuh. Bagus pokoknya mah. Bagi kalian yang memiliki pusaka atau keris, jadikanlah keris ini sebagai koleksi pribadi saja ya. Adapun yang ada jual beli ya silakan saja ya, menurut saya sah-sah saja. Yang terpenting kita jangan jadikan keris ini sebagai sumber kekuatan atau sumber apa ya. Jadikanlah keris ini sebagai filosofi saja atau hobi saja gitu ya. Karena pada hakikatnya keris ini bikinan manusia juga ya. Ada pula yang bilang ada hal gaib itu atau apa, itu walau alam ya. Saya tidak tahu karena saya belum pernah langsung menyaksikannya. Jadi saya menjadikan keris ini aja sebagai koleksi saja. Nah, saya ada ingin memanggil keris saya seperti ini ya. Lihat. Keris, datanglah. Datanglah. Datang. Ya. Ya, lihat ya. Datang sendiri ya keris saya. Ini hanya hiburan ya. Ini hanya trik kamera saja ya, bukan aslinya ya. Ini hiburan saja, jangan serius ya. Ini hiburan saja. Tadi saya mengadakan kamera saya dijeda langsung di tangan dibalikan lagi gitu ya. Ini hanya gimmick guys, yang tadi itu kamera. Alhamdulillah cukup sekian ya. Terima kasih atas selalu menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.